menghindarinya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana mau bertanya, bagaimana menerapkan tauhid pada tempat yang berpegang teguh pada budaya nenek moyang? Contohnya soal sesajen di saat pernikahan, saat panen raya, dan saat hari Jumat Kliwon, dan contoh yang lainnya. Nah, posisinya kita itu sebagai golongan muda, bagaimana cara kita menolak perintah mereka atau ajakan mereka dengan cara yang halus? Jazakallahu khair Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, tentang praktikal, tetapi sebenarnya yang lebih tahu adalah masyarakat di situ. Ya, karena yang tahu uruf dan reaksi kalau kita tolak itu adalah orang setempat. Ya, kalau saya yang cerita nanti bisa lain hasilnya. Ya, jadi kalau masalah seperti ini utamakan personal approach ya, pendekatan personal, pendekatan yang menghormati budaya setempat, artinya orang tua gitu kan. Tanpa kita harus mengorbankan akidah kita, dan itu tip dan triknya itu sangat tergantung dari situasi dan kondisi ya. Ya, kalau kita ngomong misalkan kalau minta pada orang tua lah sebagai contoh, mau bayar SPP ya, kan enggak langsung minta kan, kayaknya nggak sopan. Bapak, Pak, tak pijeti sih Pak, jadi wis enak banget, wah kok enak banget oleh itu kan, Pak ini SPP ini kudu bayar gitu. Ya. Nah itu beda dengan Pak, toko-toko bapaknya baru pulang kerja, Pak besok harus bayar SPP gitu kan, bayaran dewi gitu kan. Ya, jadi kita dakwah di masyarakat ya, apalagi anak muda ini, lihat ya, kalau Ibnu Qayyim memberikan panduan itu, kalau kita melakukan nahi mungkar itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkaran itu berubah jadi baik. Kalau bisa itu top, itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Kemungkaran berubah jadi kebaikan ya. Yang kedua, kemungkarannya berkurang kepada kemungkaran yang lebih ringan. Yang tadinya itu ngerampok, begal jadi mencuri misalkan. Ya itu ya mending lah gitu ya. Ya, seperti teman-teman mungkin ada yang belum bisa meninggalkan minum. Bisa meninggalkan minum tapi belum bisa meninggalkan rokok misalkan. Ya. Nah, ya kita perlu proses ya. Itu ada ilmunya, ilmu dakwah ya. Kemudian yang ketiga, kemungkaran itu berubah jadi kemungkaran yang semacamnya sama tapi bentuknya lain. Nah ini perlu istihad ya, perlu istihad para ulama, konsultasi dengan para ulama. Yang terakhir yaitu kemungkaran itu berubah jadi yang lebih besar. Tadinya cuma nyolong mergo dionekke dadi maling, dadi rampok dan mateni dan gitu. Ya, tadinya cuma mabuk-mabukan, karena kita keras akhirnya dia malah kemudian bakar rumah. Ya. Nah ini tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan berakibat kemungkaran yang lebih besar. Kita tidak boleh pula mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran juga ya. Jadi ekstra hati-hati ya, apalagi dengan orang-orang tua ya. Kita perlu memposisikan keadaan kita. Bayangkan kalau dengan bapak kita sendiri ya, saya udah punya anak saya sudah kuliah ya. Saya bisa merasakan orang tua itu kalau dipaido sama anak itu gimana rasanya ya. Karena saya tahu betul yang, mohon maaf, yang ganti popok ya, bahkan Mas Rizky, saya dulu ganti popoknya Rizky juga ya. Ya, tahu betul gitu ya. 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 Terus tiba-tiba membantah kita kan. Nah, tentu saja secara psikologis itu negatif hasilnya. Nah, sebenarnya training dakwah itu banyak. Ya, kalau saya kira tiras dakwah itu bisa melakukan training kepada anak-anak muda ini bagaimana melakukan dakwah secara ilmu psikologinya seperti apa. Ada resource online, saya ikut sampai selesai, itu Messenger of Peace Academy. Ya, kalau bisa bahasa Inggris bisa ikut. Messenger of Peace Academy itu dia di training ya sebagai seorang dai, tapi fokusnya kepada daerah-daerah yang Muslim itu minoritas. Kalau minoritas kan nggak bisa, tak pendong loh gue, nggak bisa ya. Ya. Harus ekstra sabar. Itu ada trainingnya. Nah kalau kita itu bawa kepada kita, yaitu ke budaya-budaya yang masih banyak maksiat dan kesyirikan, bagaimana kita mengubahnya, ada trainingnya. Nah kalau misalkan Tiras Dakwah bisa membuat training serupa dengan bahasa Indonesia begitu ya, dari bahan-bahan yang ada itu akan sangat bagus ya. Karena contoh ya, misalkan kalau udah berpengalaman
Ya, kita ada orang tua gitu ya. Kan kita nggak sopan ya. Pak, kamu tahu nggak Pak? Bapak itu sholatnya itu bid'ah loh Pak. Gitu. Ya. Nah, mbok seperti apa mesti akan jadi masalah itu kan. Tapi membuat situasi sehingga orang tua itu bertanya kepada kita. Kalau orang itu udah bertanya kepada kita, itu keran udah dibuka. Minimal separuh. Kalau dia belum bertanya kepada kita, kerannya masih tertutup. Maka sebelum kita isi, kita buka kerannya. Ada caranya supaya dia mau buka keran. Ya. Nah, ketika dia bertanya kepada kita, itu posisi sudah kita enak. Ya. Sampaikan. Kemudian ego, ya, saya kasih contoh saja ya. Jadikanlah jawaban kita itu adalah seolah-olah jawaban dia. Jadi jangan sampai dia itu kehilangan pride. Ya. Dia tampak lebih bodoh dari anak kecil itu kan ya nggak bisa ya. Tapi kita harus menyatakan, oh bener pendapat bapak itu, cuma kurang dikit. Ini kalau digini gimana pak? Itu. Bener juga ya. Memang bapak emang cerdas pak. Itu. Gitu. Ya. Itu teknik ya dalam berkomunikasi. Ya itu ada ilmunya, ada trainingnya. Ya saya udah ya karena saya udah pengalaman lama ya dalam dakwah. Dulu saya punya challenge ya. Kalau setiap saya bepergian, safar gitu ya, naik bis, saya harus bisa membuat teman duduk saya itu ngomong ya dan cerita tentang dirinya. Saya buat challenge itu. Sehingga sampai dia ngomong tentang anaknya, tentang ini, oh gitu Pak ya, oh iya, keluar semua. Ya, kadang-kadang kita dalam berdebat juga gitu. Kita lebih banyak mendengarkan karena ketika kita tahu semua yang dia punya, kita tahu kelemahannya. Tapi kadang-kadang ego kita pengen yang ngomong, akhirnya dia tertutup, nggak mau lah ngomong sama kamu. Ya, tapi begitu gimana Pak ya? Coba bisa cerita. Saya kalau dengan teman-teman yang non Muslim itu saya malah banyak dengar. Kalau menurut non Muslim gimana? Keluar semua. Oh saya jadi tahu ini. Ya. Ya. Kan kalau kita tahu, misalnya kalau dalam apa teknik peperangan itu kan harus ada ilmu tentang keadaan lawan kan gitu ya. Kalau kita menyerang tanpa ngerti keadaan lawan, namanya bunuh diri kan gitu. Jadi memang ilmu itu penting ya. Teman-teman mau dakwah kepada masyarakat harus ngerti apa yang membuat mereka senang, apa yang membuat mereka itu marah, ya harus ngerti. Dulu saya pernah nyaranin kepada mahasiswa KKN saya, dia itu orang luar Jawa, dapat KKN di Gunung Kidul. Saya kasih satu resep saja tapi manjur. Mas, nanti kalau ketemu orang bilang derek langkung monggo mas gitu kan. Karena dia bukan orang Jawa, dia tetapkan itu. Setiap ketemu orang monggo mas derek langkung gitu kan. Akhirnya dia terkenal sekali, disenangi sama masyarakat sekitar. Malah lebih disenangi dia dibandingkan orang-orang yang orang Jawa ya. Kenapa? Kemana-mana, oh mas itu yang suka derek langkung monggo mas gitu kan ya. Resepnya cuma satu, derek langkung monggo mas ya. Kalau dia udah disukai, dia ngomong apapun didengarkan ya, simpel kan ya. Nah itu perlu experience dan pengalaman ya, semoga bermanfaat.